menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenung-renung dan melihat pengalaman kita, disadari atau tidak, kalau kita sudah percaya, kita sudah yakin akan satu hal, nampaknya kita akan pilih itu terus. Paling sederhana misalkan belanja online. Kalau sudah sering pakai toko yang hijau, toko hijau seperti warna liturgi hari ini hijau, gitu kan? Kalau sudah sering pakai toko yang hijau, nggak akan dibuka tuh toko yang oranye, ya kan? Toko oranye tahu ya? Nggak boleh sebut nanti endorse saya. Ya. Tapi sebaliknya juga gitu, kalau sudah biasa percaya dengan toko yang orange, nggak akan pernah, ya mungkin juga akan membanding-bandingkan sedikit, tapi jarang biasanya. Kalau sudah yang orange nggak akan ke yang hijau. Atau macam hal banyak yang lain, pengiriman misalkan, ya jasa kurir. Kalau biasa kita pakai yang 5 huruf, ya semua ada jalan, pakai itu terus, ya. Tapi kalau biasa yang pakai 4 huruf, yang warna hijaunya agak muda, nah, pasti pakai itu terus, nggak akan pindah ke lain, kecuali kalau pemburu ini ya, pemburu promo dan diskon. Nah itu pokoknya semua dicari. Tapi disadari atau enggak, biasanya kita itu sudah kalau percaya akan satu hal atau satu tempat atau akan satu pribadi, itu kita akan terus ya menggunakan dia atau memanggil dia untuk membantu kita. Misalkan ada tukang benar-benar di rumah gitu ya, renovasi rumah, biarpun dari jauh, dari mana, dari
Garut atau dari Magelang, nah, itu tetap dipanggil karena udah percaya, udah yakin. Dan itu pula yang rasanya digambarkan dalam bacaan Injil. Bagaimana ada 3 lapisan di sini, kisah yang diceritakan. Yang pertama, ketergerakan hati Yesus melihat banyak tuaian tetapi pekerja sedikit. Lalu yang kedua, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Lalu yang ketiga, bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan kerajaan Allah. Tetapi yang menjadi benang merah dari semua ini berbicara soal tuaian, berbicara soal murid-murid, para rasul, 12 rasul, lalu juga pengutusan supaya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Itu perutusan. Yang benang merahnya adalah kata utusan. Dan ini menjadi spiritual, menjadi semangat, menjadi hidup rohani yang nampaknya ada dalam diri kita juga sebagai orang Katolik. Kata utusan itu menjadi milik kita ya, sebagai orang yang dibaptis. Karena apa? Kadang-kala kita menggunakan ya, mari kita misa perutusan, atau mari kita retret perutusan ya, atau di bagian akhir itu ada ritus perutusan. Maka kata utusan ini gak asing dengan telinga kita sebagai orang-orang Katolik. Tetapi yang patut disadari pula, ketika orang menjadi utusan, syarat yang pertama itu adalah orang harus terpercaya. Orang harus terpercaya. Ketika orang dipilih menjadi para rasul, menjadi utusan, ketika kita dipilih menjadi utusan, syarat yang pertama tentu orang itu harus terpercaya. Tidak mungkin ketika dipilih menjadi utusan bukan orang yang dipercaya. Karena pasti ada rasa perasaan, bisa enggak ya? Ini yakin enggak mengutus orang ini? Kira-kira pesannya sampai enggak? Kira-kira barangnya ini akan sampai enggak? Kira-kira yang saya pesan ini barangnya asli atau saya ditipu dan lain sebagainya. Maka yang menjadi syarat dasar adalah orang-orang yang terpercaya. Dan kita lihat, kita tahu bahwa Yesus dalam masa awal-awal pewartaannya, saya yakin lebih dari 12 orang ini yang mengikutinya. Kita tahu mereka dipanggil, tapi saya yakin lebih dari ini. Ada yang mengatakan ini 12, ada yang mengatakan bisa 30. Di kisah lain dikatakan lagi berapa? 4.000 orang, 5.000 orang. Tapi artinya bukan Yesus tidak percaya kepada semuanya. Melainkan 12 orang yang dipilih ini ya, diyakini terpercaya sehingga dipanggil sesuai dengan namanya. Dan kita pun demikian. Kita dibaptis, kita dipanggil, diberikan berkat dan anugerah, dikasih Tuhan yang tak terbatas. Karena apa? Karena kita dipercaya oleh Tuhan Yesus. Kita diyakini oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kita bisa hidup sebagai orang-orang Katolik, sebagai orang-orang yang dibaptis, sebagai orang-orang yang diberkati. Seperti dalam bacaan pertama dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih, diberkati, dan kita pun demikian. Menjadi terpercaya, menjadi utusan yang dipercaya banyak untuk mewartakan kerajaan Allah. Ini bukan perkara yang mudah juga. Ketika kita sudah dipercaya oleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang dipilihnya, menjadi orang-orang yang dikasihinya, hendaknya, seharusnya kita juga hidup sebagai orang-orang yang terpercaya. Kita juga hidup sebagai orang-orang yang meyakini pewartaan kerajaan surga.
Seperti Yesus yang mengutus murid-muridnya, diberikan kuasa, kita juga diberikan kuasa. Kita juga diberikan berkat. Kita didoakan sendiri oleh Yesus. Maka kurang apa lagi? Hanya kadangkala kita sebagai manusia yang enggak yakin. Hanya kadangkala kita sebagai manusia merasanya kurang terus. Hanya kita sebagai manusia yang kadangkala nih berjalan malah menjauhi Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak dipercaya. Padahal dasarnya kita udah dipercaya sama Tuhan Yesus. Dipanggil, dipilih. Bahkan ketika kita berdosa pun, ketika kita berbuat salah pun, ketika kita hina di hadapannya, kita tetap dipercaya untuk mendapat berkat. Kita tetap dipercaya untuk mendapat anugerah. Saudari-saudara, semoga pada hari Minggu biasa ke pekan yang ke-11 ini, Yesus memanggil murid-muridnya dengan nama karena dia dipercaya, mereka dipercaya, dan mereka menjalankan tugas yang baik, menggembalakan domba-domba yang hilang, menggembalakan mereka yang lelah. Dan kita pun diajak, kita sudah dipercaya sama Tuhan Yesus. Kita dikasih anugerah, dikasih berkat, diyakini, dipanggil menjadi murid-muridnya. Kita hidup juga sebagai orang-orang yang terpercaya. Jangan menyusahkan diri sendiri. Yang paling sulit itu ketika hidup kita atau diri kita itu sudah enggak dipercaya. Itu akan berat sekali. Itu akan rasanya hidup ini hampa. Karena apa? Karena sudah tidak dipercaya oleh banyak orang. Itu berat. Maka kita hidup sebagai orang-orang yang terpercaya, yang mampu hidup sebagai rasul-rasul Tuhan, murid-murid Yesus, dan mewartakan kebaikan, mewartakan kerajaan Allah. Kita hening sejenak. Bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah mempercayakan kepada kita anugerah berkat kuasa untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.